Halo Tribuners, apa kabar Anda pada siang hari ini dan senang sekali saya Noristira kembali menyapa Tribuners. Tribuners, pada siang hari yang cerah hari ini spesial banget karena Tribun Jogja jalan-jalan ke Kabupaten Purworejo dan saat ini Noris sedang berada di rumah dinas Bupati Purworejo. Kita akan melihat lebih jauh hasil revitalisasi alun-alun Purworejo yang terbesar di Indonesia. Nah, penasaran kan kayak gimana? Kita akan melihat, tapi sebelumnya kita akan menjemput Bapak Bupati Purworejo, Bapak Agus Bastian terlebih dahulu. Jadi ikutin terus ya. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Agus. Assalamualaikum. Halo, selamat siang Pak Agus. Kita mau jalan-jalan ke alun-alun nih Pak. Oke, siang hari yang cerah. Ini gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, tetap sehat dan semangat ya Pak, karena kita akan melihat jalan-jalan, melihat alun-alun hari hasil revitalisasinya ini Pak. Karena ini alun-alun terbesar di Indonesia nih Pak, alun-alun Purworejo nih Pak ya. Oke, Tribuners yuk ikutin saya dan Pak Agus untuk jalan-jalan ke alun-alun Purworejo. Ya cukup baik, Purworejo sini alun-alunnya cukup bagus lah, sudah direnovasi lebih bagus, lebih nyaman gitu, bersih juga. Kalau bisa ditambahin hiasan alun-alunnya biar lebih cantik gitu, lebih bagus dan bersih, dibersihin lagi dari sampah-sampah gitu saja. Pesan olahraga ditingkatin lagi, olahraga dari Purworejo sini agar lebih meluas, cukup terkenal. Harapan dari alun-alun Purworejo ini, terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Purworejo, terutama Pak Bupati dan seluruh stafnya. Terima kasih. Harapannya untuk Kabupaten Purworejo nanti masih banyak lagi untuk sport livingnya, mungkin itu sudah ada yang baru, dan untuk olahraga yang lain bisa menyusul. Kesannya sudah cukup bagus, tinggal mungkin untuk ditambah lagi untuk yang olahraga rekreasi masyarakat, sehingga bisa mendatangkan masyarakat dari semua kalangan untuk bisa hadir, hanya sekedar mungkin olahraga santai atau mungkin ya menikmati keindahan alun-alun Purworejo gitu. Nah Tribuners, ini sudah sampai di alun-alun Purworejo. Nah ini alun-alun terbesar se-Indonesia ya Pak ya? Nah bisa dilihat di Tribuners, di belakang ini adalah alun-alun terbesar di Indonesia. Nah Pak Agus Bastian, ini Bapak melihat ini revitalisasi alun-alun Purworejo ini seperti apa ini Pak? Iya, alun-alun Purworejo ini dengan luas 62.500 meter persegi atau tepatnya 6 hektar lah, lebih dikit. Dan dibangun pada saat zaman Belanda, yaitu pada tahun 1830. Dan kemudian kita revitalisasi pada tahun 2018. Dan tentunya alun-alun Purworejo ini adalah center point dari kota Purworejo. Ini berada di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah kota Purworejo. Ya. Oke. Tentunya ada beberapa bangunan-bangunan heritage, yaitu ada Masjid Darul Mutakin, itu adalah masjid agung yang di dalamnya juga kita tempatkan ada beduk terbesar di dunia. Oh, di dunia beduknya di dunia. Ya. Terus kemudian yang berada di selatan itu ada kantor sekarang kantor bupati, namanya Gedung Otonom, atau kalau zaman dulu pusat pemerintahan Belanda ada di situ. Kemudian di sebelah timur dari alun-alun ini ada gereja Kristen di situ, dan itu juga
lama sekali, artinya memang bangunan yang heritage. Dan kemudian di depannya itu ada beringin Wilhelmina. Beringin Wilhelmina. Ya, itu ditanam saat Wilhelmina, Ratu Wilhelmina dari Belanda ulang tahun. Oke. Ya, itu. Terus kemudian di sisi utara itu adalah bangunan pendopo, rumah tinggal Bupati Purworejo di masa lalu. Lalu kemudian ada juga itu bangunan PLN itu juga sudah zaman Belanda juga itu. Nah, kemudian di depannya juga ada Tugu Kemerdekaan. Semuanya kita kita pelihara agar bangunan-bangunan ini dapat disaksikan oleh warga masyarakat saat ini. Oke. Nah, ini revitalisasi alun-alun Purworejo ini kan dibilang sukses gitu Pak oleh banyak masyarakat di Purworejo. Kalau Bapak menanggapinya bagaimana ini Pak? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang mana warga masyarakat dapat menggunakan alun-alun ini dengan baik karena alun-alun ini adalah alun-alun tematik. Ya, jadi kalau nanti Mbak datang sini setahun lagi sudah berubah. Seperti apa nanti? Berubah. Dulu ini nggak ada sapi ini, gerobak sapi ini dulu nggak ada. Itu transformer itu oh ya, ada robot besar ya, itu juga tidak ada. Sekarang ada, ini juga ada. Jadi terus papan catur itu juga dulu tidak ada. Dan setiap tahun selalu kita update gitu loh supaya temanya agar akan berubah. supaya agar warga masyarakat kalau hadir di alun-alun ini setiap tahun juga berubah. Iya, nggak monoton gitu nggak Pak monoton, ya. Itu seperti ada ada patung-patung dolala ya, itu sebagai wujud daripada kesenian Kabupaten Purworejo. Oke. Pak Gus Bastian, kita akan jalan-jalan melihat sisi lain dari alun-alun Purworejo ya Pak ya. Nah Tribuners, jangan kemana-mana, ikutin terus, kita akan jalan-jalan ke sisi lain di alun-alun Purworejo. Mari Pak, silakan. Kesannya dari alun-alun Purworejo yang baru ini bagus sih sebenarnya, cuman terlalu banyak patung, terus banyak sampah-sampahnya juga kurang bersih. Harapan kedepannya semoga bisa lebih bersih lagi, terus sama pengunjung supaya lebih tertib buang sampah di tempatnya. Semoga pokoknya Purworejo maju terus. Pendapat saya tentang alun-alun Purworejo ini sudah cantik. Dari tahun ke tahun pasti ada perubahan, seperti adanya lampu lampion, terus adanya miniatur-miniatur seperti sapi yang baru-baru ini, terus ada juga patung dolala, ada juga patung Spiderman yang sempat viral di TikTok juga tuh. Nah itu tuh kayak menarik banget di Purworejo ini. Kalau untuk harapan kedepannya ya semoga di kawasan rumput lapangan bagian alun-alunnya tuh dibersihkan kembali. Soalnya kadang masih terlihat ada sampah, terus becek juga, dan itu sangat mengganggu untuk aktivitas masyarakat di sini apabila misalnya sedang bermain bola, kan ada latihan bola atau menyeberang gitu buat foto. Nah gitu, sekian dari saya. Nah Pak Bastian, ini kalau kita melihat alun-alun Purworejo ini sangat berubah deh Pak ya. Kalau melihat ini bagaimana Pak? Kondisinya sebelum direvitalisasi dulu Pak. Ya saya kira alun-alun ini sebelum direvitalisasi tentunya sangat kumuh ya. Untuk itu kami kemudian merevitalisasi alun-alun ini dengan anggaran pemerintah daerah melalui APBD yaitu 11 miliar yang tentunya memakan waktu 1 tahun. Dan di dalam alun-alun ini juga tersedia alat-alat olahraga karena memang
alun-alun ini diperuntukkan memang selain untuk alat olahraga, kegiatan olahraga juga diperuntukkan untuk untuk rekreasi ya, rekreasi dan aktualisasi diri bagi anak-anak muda. Jadi ada alat-alat fitness yang kita tempatkan di sana. Kemudian ada juga itu wall climbing. Terus bagi anak-anak juga kita sediakan mainan anak-anak yang ada di depan masjid itu, dan juga ada beberapa spot-spot yang bisa digunakan untuk foto-foto, dan tentunya semuanya gratis ya. Gratis, dan kita juga punya kereta kelinci itu juga gratis untuk warga masyarakat Purworejo. Dan kami berharap kepada warga masyarakat Purworejo untuk terus tetap menjaga ketertiban, terus kemudian keindahan, terus kebersihan dari alun-alun ini agar supaya warga masyarakat bisa menikmatinya dengan enak gitu, kira-kira. Nah, kendalanya apa Pak dalam merevitalisasi alun-alun Purworejo ini Pak? Ya tentunya kendalanya adalah bahwa banyak, ya tentunya adalah yang dulu menempati alun-alun ini sebagian ya, di trotoar-trotoar itu kan banyak orang jualan atau kaki lima, sehingga kita harus memindahkan mereka di tempat yang juga masih di kawasan alun-alun yang tidak terlalu jauh, yaitu di sudut sebelah selatan sana. Tapi alhamdulillah semuanya dapat terlaksana, dan ya kalau ada sedikit-sedikit gejolak ya biasalah ya. Artinya memang dalam setiap perubahan itu kan memang biasanya ada sesuatu yang memang harus kita berikan pengertian tentang kenapa alun-alun ini kita revitalisasi. Oke, tentunya setelah menghadapi kendala-kendala tadi Pak ya, bagaimana komitmen Pak Bastian untuk merevitalisasi alun-alun Purworejo menjadi sangat cantik ini Pak? Ya tentunya kami sangat sangat komit terhadap apa yang pembangunan yang kita lakukan, termasuk pembangunan revitalisasi alun-alun ini, karena revitalisasi alun-alun ini juga memberikan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat. Alun-alun ini tidak hanya sebagai tempat olahraga, tetapi alun-alun ini adalah ruang terbuka hijau, ya, ruang terbuka hijau yang dimana di dalamnya banyak aktivitas yang akan dilakukan oleh masyarakat. Ya. Oke, terakhir sebelum kita tutup nih Pak, harapan dari Pak Bastian ini dengan alun-alun yang sudah direvitalisasi ini, apa Pak harapannya nih Pak? Ya tentunya harapannya adalah bahwa masyarakat bisa terhibur, kemudian juga yang paling utama adalah menjaga kawasan ini agar tetap bersih, tetap indah, nyaman ya. Dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang sudah menjaga alun-alun ini dengan baik. Dan harapannya juga ini sebagai alun-alun terbesar di Indonesia ini bisa dicontoh oleh kepala daerah lain di Keduraya ya Pak ya? Oke. Nah oke, terima kasih Pak Gus Bastian sudah berbincang-bincang bersama dengan Tribun Jogja, sudah menemani juga jalan-jalan melihat bagaimana hasil dari revitalisasi alun-alun di Purworejo. Terima kasih Pak Gus Bastian, dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menemani saya dan Pak Gus Bastian jalan-jalan. Saya dan Pak Gus Bastian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mari Pak silakan Pak.